Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dunia sedang menuju babak baru perang terbuka di Timur Tengah? Apa yang sebenarnya terjadi antara Iran dan Israel, hingga 3 jenderal Israel gugur dalam sekejap? Dan mengapa cerita ini penting untuk kita dengarkan? Tak hanya sebagai berita, tapi sebagai peringatan zaman? Tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah menarik lainnya. Langit kota Negev, wilayah selatan Israel, malam itu tidak seperti biasanya. Dingin, sunyi. Tapi ada ketegangan aneh yang melayang di udara. Di pangkalan militer rahasia dekat Bukit Halus, sekelompok pasukan sedang melakukan rotasi jaga. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir bagi 3 tokoh besar militer Israel. Di balik bukit di negara lain, 1.500 km dari titik ledakan, di sebuah ruang komando bawah tanah di Teheran, sekelompok jenderal Iran duduk di depan layar. Semua mata tertuju pada satu titik, markas Israel. Seseorang memberi aba-aba. Operasi Bayangan Syuhada. Mulai. Rudal Fateh 313 dan beberapa rudal Zolfaghar dimuntahkan dari beberapa titik tersembunyi di Iran bagian barat. Rudal-rudal ini bukan sembarang peluru. Mereka dirancang khusus untuk menembus sistem pertahanan udara, membawa hulu ledak yang mampu meruntuhkan bunker bawah tanah sekalipun. Dan malam itu, mereka dikirim untuk satu tujuan, membalas kematian komandan Iran di Damaskus yang dihancurkan oleh Israel sebulan lalu. Di ruang kendali pertahanan udara Israel, sinyal alarm meraung seperti sirine kiamat. Iron Dome, perisai andalan Israel, berusaha melacak dan mencegat serangan. Beberapa berhasil dijatuhkan di udara. Namun tidak semuanya. 3 rudal lolos. Dan salah satunya menghantam titik paling sensitif di markas tersebut, ruang rapat komando elit militer. Letusan besar mengguncang bumi. Cahaya terang menyilaukan seperti siang hari. 3 sosok penting Israel, Mayor Jenderal Elitzur, Brigadir Amos Negev, dan Kolonel Rahasia Intelijen Khusus, tewas seketika. Media internasional mulai menyiarkan kabar. Namun tidak semua kebenaran muncul ke permukaan. Sebab tempat kejadian ini adalah pangkalan rahasia. Dan nama ketiga jenderal itu sebelumnya tidak pernah diumumkan secara terbuka sebagai target. Yang jelas, ini bukan serangan biasa. Dan ini baru permulaan dari rangkaian aksi yang akan mengguncang kawasan. Pagi itu, dunia terbangun dengan berita yang mengejutkan. Di berbagai saluran berita internasional, tajuk utama berbunyi sama. Markas militer Israel diserang, 3 jenderal tewas. Namun yang membuat berita ini benar-benar mengguncang adalah satu hal, tidak ada negara yang secara langsung mengklaim bertanggung jawab. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada pengakuan resmi. Hanya keheningan dari Tel Aviv dan senyap penuh arti dari Teheran. Namun bagi mereka yang memahami denyut politik regional, pesan itu sangat jelas. Ini bukan serangan acak. Ini adalah sinyal kuat dari Republik Islam Iran, bahwa mereka tak lagi akan diam saat kepentingan mereka dihantam. Dan serangan itu punya nama sandi, Bayangan Syuhada. Menurut laporan bocoran intelijen, nama operasi ini diambil dari 2 jenderal Iran yang gugur dalam serangan Israel di Damaskus beberapa bulan sebelumnya. Salah satunya adalah Komandan Pasukan Al-Quds wilayah Suriah, seorang tokoh kunci yang selama ini berada di balik pengiriman logistik dan strategi proksi Iran di kawasan. Serangan terhadap mereka saat itu dilakukan secara diam-diam, disamarkan sebagai serangan terhadap gudang senjata. Namun Iran tidak melupakan. Dan kini, mereka membalas. Dengan cara yang jauh lebih terbuka, jauh lebih menghantam. Sementara itu, di dalam negeri Iran, suasana berubah menjadi euforia. Media dalam negeri menampilkan gambar rudal yang diluncurkan, bendera berkibar, dan rakyat yang turun ke jalan menyuarakan dukungan. Teheran tidak merayakan kematian lawan, tapi mereka merayakan keberanian membalas kezaliman. Demikian narasi yang disampaikan melalui siaran televisi nasional. Di sisi lain, pemerintah Israel justru memilih jalan diam. Tidak ada pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri Benyamin Netanyahu selama lebih dari 24 jam setelah serangan terjadi. Wartawan bertanya-tanya, apakah ini bentuk kehati-hatian? Atau tanda bahwa Israel sedang bersiap untuk sesuatu yang lebih besar? Militer Israel memang mengumumkan status siaga penuh.
Ribuan pasukan cadangan dipanggil kembali. Sistem pertahanan udara ditingkatkan hingga ke level maksimum. Namun tak ada serangan balik yang segera dilakukan. Sebuah sumber militer anonim bahkan menyebutkan, "Kami tidak menyangka rudal Iran bisa menembus titik pertahanan kami. Ini bukan hanya serangan fisik, ini pukulan terhadap kepercayaan kami pada sistem." Di belakang layar, para pemimpin dunia mulai bergerak. Presiden Rusia, China, dan Amerika Serikat masing-masing menyampaikan kekhawatiran dan menyerukan deeskalasi. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB dijadwalkan berlangsung dalam waktu 48 jam. Namun semua orang tahu, tidak ada satupun resolusi yang bisa dengan mudah meredam kemarahan dua musuh bebuyutan ini. Dan di balik semua pertemuan itu, satu pertanyaan membayang di benak semua analis geopolitik. Apakah ini hanya langkah simbolik Iran? Atau langkah pertama dari perang terbuka yang selama ini ditahan oleh diplomasi dan rasa takut bersama? Malam pun kembali menyelimuti kawasan itu. Tapi kali ini, bukan hanya langit Israel yang gelisah. Seluruh Timur Tengah ikut menahan napas. Nama-nama itu akhirnya diumumkan secara terbatas di media lokal Israel, setelah tekanan dari publik dan keluarga korban yang tidak bisa lagi disembunyikan. Mayor Jenderal Eli Tzur adalah tokoh penting dalam pengembangan sistem pertahanan udara Israel. Ia dikenal sebagai arsitek generasi baru dari lapisan pertahanan strategis Israel yang disebut perisai langit ketiga. Ia bukan hanya jenderal. Ia simbol pertahanan masa depan Israel. Brigadir Amos Negev, di sisi lain, adalah veteran operasi rahasia Israel di luar negeri. Selama 1 dekade terakhir, ia terlibat langsung dalam koordinasi operasi intelijen, termasuk yang menyasar konvoi bantuan Iran di Suriah. Namanya tidak pernah muncul di berita, tapi di kalangan militer, ia adalah legenda dalam bayang-bayang. Yang paling misterius adalah Kolonel ketiga. Media hanya menyebutnya sebagai analis strategi senior. Namun banyak yang yakin, ia adalah kepala tim perancang strategi Israel terhadap program nuklir Iran. Tewasnya 3 sosok ini dalam satu malam. Bagi Israel, bukan hanya kehilangan. Ini adalah lubang besar dalam sistem komando keamanan nasional mereka. Di Teheran, reaksi pemerintah tetap tertib. Menteri Luar Negeri Iran hanya memberikan pernyataan satu kalimat kepada pers internasional. "Kami hanya menggunakan hak kami untuk membela diri terhadap agresi yang tak henti-hentinya." Tidak ada sorakan. Tidak ada ancaman. Hanya satu kalimat, tapi maknanya menggema ke seluruh dunia. Di kantor-kantor berita barat, para analis mulai membongkar pola. Bagaimana bisa rudal-rudal Iran, yang sebelumnya dianggap mudah dicegat, kini berhasil menghantam dengan presisi? Apakah ini berarti Iran mendapat teknologi baru? Atau apakah ada koordinasi diam-diam dari pihak ketiga yang membantu membuka celah sistem pertahanan Israel? Laporan rahasia menyebutkan bahwa serangan ini bukan sekadar tembakan membabi buta. Tiap rudal memiliki koordinat yang sangat spesifik, dan hanya menyerang fasilitas militer. Tidak satu pun diarahkan ke wilayah sipil, seolah-olah Iran ingin mengatakan, "Kami tidak sedang membabi buta. Kami sedang mengirim pesan." Sementara itu, Netanyahu dikabarkan melakukan rapat darurat keamanan tingkat tinggi di sebuah lokasi rahasia. Beberapa sumber mengatakan bahwa dia dalam tekanan besar, bukan hanya dari publik, tetapi juga dari internal kabinetnya sendiri. Beberapa menteri garis keras mendesak balasan total. Namun militer memberi peringatan. Jika kita membalas sekarang tanpa perhitungan, kita mungkin membuka pintu perang di banyak front sekaligus. Di belakang panggung, Amerika Serikat dikabarkan mengirim pesan pribadi ke Tel Aviv. Intinya, kendalikan diri. Jangan eskalasi. Sebab jika Israel membalas, maka konstelasi kawasan akan berubah. Dan dunia tidak siap untuk itu. Di jalanan Tel Aviv, masyarakat mulai bertanya-tanya. Bagaimana bisa markas yang disebut paling aman di Israel bisa ditembus begitu saja? Apa ini kegagalan intelijen? Atau ini tandanya lawan sudah berada 2 langkah lebih maju? Dan dalam sunyi malam hari, saat keluarga ketiga jenderal menyalakan lilin di depan rumah mereka, langit tetap gelap. Tapi dunia semakin terang akan satu kenyataan baru. Permainan di Timur Tengah telah berubah. Serangan Iran dan kematian 3 jenderal Israel bukan hanya menyisakan luka. Ia mengukir batas baru dalam peta konflik Timur Tengah. Batas antara perang dalam bayang-bayang dan perang terbuka. Dan pagi itu,
dunia menyaksikan transformasi dari konflik senyap menjadi ancaman strategis global. Di Washington, para pejabat tinggi pertahanan Amerika menggelar rapat maraton. Mereka tahu, hubungan mereka dengan Israel adalah pilar utama kebijakan luar negeri di kawasan. Namun mereka juga sadar, konfrontasi langsung dengan Iran bisa menyeret kawasan ke jurang yang lebih dalam. Oleh karena itu, sinyal yang dikirim ke Tel Aviv sangat jelas. Jaga kepala tetap dingin. Tapi di tanah Israel, dingin adalah hal terakhir yang bisa dirasakan. Pemakaman 3 jenderal dilangsungkan secara militer di hari yang sama. Ribuan tentara berdiri berbaris di bawah langit mendung, mengangkat senjata sebagai penghormatan terakhir. Netanyahu hadir. Diam. Wajahnya tegang. Dan saat peti jenazah diturunkan, tidak sedikit dari para perwira muda yang menangis. Mereka tahu, kehilangan ini bukan hanya personal, tapi strategis. Di balik semua itu, aktor-aktor regional mulai menunjukkan gerakannya. Lebanon, melalui kelompok bersenjata Hizbullah, menyampaikan dukungan penuh atas tindakan Iran. Di Suriah, beberapa kelompok pro-Iran memanfaatkan momen ini untuk menguatkan cengkeraman mereka di wilayah utara. Sementara itu, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memilih jalur lebih berhati-hati. Mereka khawatir eskalasi ini akan mengganggu stabilitas ekonomi kawasan yang baru mulai pulih pasca pandemi dan konflik sebelumnya. Namun mereka juga tidak secara terbuka mengecam Iran. Sebuah isyarat samar bahwa tidak semua di kawasan berpihak mutlak kepada Israel. Di Eropa, suara terpecah. Beberapa negara menyerukan penyelidikan atas serangan tersebut, ingin mengetahui apakah ada pelanggaran hukum internasional. Sementara lainnya justru mulai mempertanyakan peran Israel dalam menciptakan ketegangan yang akhirnya berujung pada pembalasan Iran. Dunia diplomatik kini berjalan di atas tali tipis. Satu langkah salah, dan semuanya bisa jatuh ke dalam jurang konflik besar. Di ruang-ruang rahasia, negosiasi dilakukan dengan sangat hati-hati. Pihak Swiss dan Qatar menjadi perantara tidak resmi antara Teheran dan Tel Aviv. Mereka mencoba menyampaikan satu pesan penting. Ini belum terlambat untuk mundur. Namun dari sisi Iran, pesan yang disampaikan berbeda. Kami tidak mencari perang. Tapi jika kalian terus menginjak harga diri kami akan membalas. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dan di titik ini, semua pihak mulai memahami sesuatu yang sangat penting. Permainan telah berubah. Aturan lama tak lagi berlaku. Dan siapapun yang ingin bertahan, harus siap membaca peta baru, peta yang ditulis dengan api dan darah. Hari-hari setelah serangan itu menjadi hari-hari penuh kabut. Tidak ada pernyataan resmi dari Iran tentang keterlibatan mereka, namun tidak ada pula penyangkalan. Tidak ada pernyataan perang dari Israel, namun gerakan militer terjadi di berbagai arah. Seperti dua musuh yang saling mengangkat senjata, tapi tak ada yang mengucapkan sepatah pun kata. Inilah perang tanpa deklarasi. Perang diam-diam yang mengguncang panggung internasional. Dalam laporan satelit militer, terjadi peningkatan aktivitas luar biasa di wilayah udara Israel Utara dan sepanjang perbatasan Suriah. Pesawat tempur patroli ditingkatkan 2 kali lipat. Drone pengintai diluncurkan hampir setiap jam. Dan sistem Iron Dome dipindahkan ke titik-titik strategis yang selama ini dianggap aman. Ini bukan latihan militer. Ini adalah persiapan menghadapi skenario terburuk. Di Teheran, Pusat Komando Pertahanan Udara kini terus aktif 24 jam. Iran tahu, Israel tidak akan tinggal diam. Dan mereka juga tahu, musuh mereka bukan hanya satu. Karena begitu Israel membalas, bisa saja Amerika ikut campur. Atau negara lain di Teluk ikut terseret. Karena itu, Iran tidak memindahkan pasukan secara terang-terangan. Mereka justru membekukan pergerakan dan memperkuat wilayah perbatasan lewat jaringan milisi di luar negeri. Dalam skema militer Iran, kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, dan Houthi di Yaman bukan sekadar sekutu. Mereka adalah lengan panjang dari pertahanan luar negeri Iran. Dan malam demi malam, laporan dari berbagai sumber intelijen menunjukkan adanya pengiriman logistik senjata canggih ke kelompok-kelompok tersebut. Ini menandakan bahwa Iran tidak hanya menyiapkan pertahanan, tapi juga kemungkinan membuka front baru jika serangan Israel benar-benar terjadi. Di dalam negeri Israel, tekanan politik memuncak. Rakyat mulai bertanya, mengapa kita diserang, tapi tak ada balasan?
Media-media sayap kanan mendesak Netanyahu untuk segera bertindak. Demonstrasi kecil mulai muncul di Tel Aviv, menuntut kejelasan sikap dari pemerintah. Namun Netanyahu tahu, langkah terburu-buru bisa menjadi jebakan. Ia tidak ingin menciptakan narasi bahwa Israel menyerang lebih dulu dalam eskalasi baru. Karena jika itu terjadi, simpati internasional akan berbalik arah. Dan Israel akan kehilangan dukungan moral yang selama ini menjadi tameng dalam forum internasional. Sementara itu, pasukan khusus Israel dilaporkan dikirim secara rahasia ke beberapa titik di luar negeri. Ada desas-desus tentang misi balasan tersembunyi yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Bukan dalam bentuk rudal, tapi dalam bentuk operasi senyap yang hanya diketahui oleh segelintir orang dalam elit militer. Di balik layar, ini bukan hanya soal senjata. Ini soal harga diri. Dua negara dengan sejarah panjang permusuhan, kini saling menatap tanpa kata. Siapa yang akan bergerak lebih dulu? Siapa yang akan kehilangan lebih banyak jika salah langkah? Malam itu, seluruh kawasan Timur Tengah seperti berdiri di atas napas terakhir angin. Senyap, tapi penuh bahaya. Di sebuah rumah tua di pinggiran kota Damaskus, seorang lelaki tua duduk termenung di depan televisi yang nyaris tak bersuara. Wajahnya keriput, matanya tajam. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia. Namun di balik jubahnya tersimpan cerita panjang tentang jalur senyap antara Teheran dan medan perang Timur Tengah. Malam itu, ia menerima pesan melalui kurir yang hanya berkata satu kalimat. Mereka sudah bersiap. Di Damaskus, ibu kota Suriah, ketegangan meningkat bukan karena parade militer atau teriakan politik, tapi karena kehadiran bayangan. Bayangan dari masa lalu. Dan bayangan dari para prajurit yang tidak mengenakan seragam. Suriah selama ini menjadi tempat persilangan kepentingan. Iran menjadikannya sebagai jalur suplai logistik untuk Hizbullah. Israel menganggapnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Dan Amerika menjadikannya wilayah pengawasan terbatas. Di kota ini, rudal tidak pernah benar-benar diam. Dan suara drone tidak lagi membangunkan warga. Karena mereka sudah terbiasa tidur dengan rasa waspada. 2 minggu sebelum serangan besar ke Israel terjadi, intelijen Iran mengadakan pertemuan rahasia di sebuah kompleks bawah tanah di utara Damaskus. Di sana hadir komandan dari beberapa faksi milisi pro-Iran, termasuk perwakilan dari Hizbullah, pasukan PMU Irak, dan penghubung dari kelompok Houthi. Mereka tidak datang membawa senjata, mereka membawa peta. Peta serangan berlapis, dengan fokus utama, membentuk cincin tekanan ke wilayah Israel dari berbagai arah. Bukan dalam satu serangan besar, melainkan dalam gelombang kecil, presisi, dan penuh pesan politik. Mereka tahu, satu rudal bisa dihancurkan. Tapi 10 rudal, diluncurkan dari 5 negara berbeda, adalah pesan yang tidak mudah diabaikan. Sumber-sumber intelijen Eropa yang memantau dari Siprus bahkan mencatat peningkatan sinyal komunikasi tak terenkripsi di beberapa wilayah perbatasan Libanon dan Suriah. Tanda bahwa para milisi sedang dalam status siaga penuh. Dan beberapa hari setelah serangan ke markas Israel itu, satu demi satu laporan muncul. Sebuah konvoi militer Israel diserang di dataran tinggi Golan. Sebuah pangkalan kecil di dekat Haifa diterobos drone kecil berkamera. Dan di dekat perbatasan Mesir, pasukan patroli menemukan ranjau yang diduga ditanam baru-baru ini. Semua itu bukan serangan besar. Tapi seperti luka-luka kecil yang jika terus digores, bisa berubah menjadi pendarahan besar. Di tengah situasi itu, muncul satu suara dari dalam negeri Iran yang mengejutkan dunia. Seorang ulama senior, dalam khutbah Jumatnya di kota Mashhad, berkata dengan lantang, "Bukan kami yang memulai, tapi kami tidak akan pernah mundur jika kehormatan diinjak." Dan dari kata-kata itu, dunia kembali diingatkan bahwa dalam konflik ini, senjata bukan satu-satunya alat. Ada semangat, keyakinan, dan dendam sejarah yang berjalan bersama rudal. Damaskus tetap gelap malam itu. Tapi suara langkah-langkah pasukan bayangan telah mulai menggema dari lorong-lorongnya yang berdebu. Di ruang bawah tanah Kementerian Pertahanan Israel, suara detak jam terdengar lebih keras dari biasanya. Para perwira tinggi duduk melingkar di hadapan layar besar yang memantau setiap titik pergerakan di kawasan Timur Tengah. Tidak ada tawa. Tidak ada candaan militer seperti biasa. Semua wajah tertunduk. Karena mereka tahu, malam itu, satu keputusan akan menentukan wajah Israel untuk tahun-tahun ke depan.
Sejak serangan rudal dari Iran menghantam jantung militer Israel, konsep garis merah yang selama ini menjadi fondasi kebijakan luar negeri Israel mulai kabur. Garis itu pernah sangat jelas. Jika diserang, maka balaslah 10 kali lipat. Namun kini, setelah kehilangan 3 jenderal dan 1 markas strategis, garis itu tidak lagi terlihat. Perang dalam bayang-bayang telah berubah menjadi catur terbuka. Dan Israel kini dihadapkan pada pilihan yang tak mudah. Menyerang balik dan membuka potensi perang besar. Atau menahan diri dan terlihat lemah di mata musuh. Di pagi hari, Netanyahu akhirnya muncul dalam siaran televisi nasional. Rakyat menunggu, dunia menunggu. Dan ia hanya berkata, Israel tahu bagaimana menjaga dirinya. Dan kami tidak perlu berteriak untuk membuat dunia tahu bahwa kami akan membalas dengan cara kami sendiri. Ucapan itu membelah opini. Sebagian memuji ketenangan, sebagian menuduhnya pengecut. Namun yang paling mengerti adalah mereka yang membaca arah strategi baru Israel. Diam, senyap, dan menghukum lewat operasi tersembunyi. Hari-hari berikutnya menjadi saksi bisu dari rangkaian peristiwa misterius. Seorang komandan senior pasukan Al-Quds Diaman dilaporkan tewas dalam ledakan mobil di Sanaa. Sebuah gudang senjata di Irak milik kelompokmu terbakar hebat. Dan seorang ilmuwan rudal Iran dikabarkan menghilang di Turki. Tidak ada pengakuan, tidak ada bukti. Tapi semua mata memandang ke Tel Aviv. Karena ini bukan kebetulan. Sementara itu, di meja-meja perundingan dunia, semua pihak mencoba kembali menggambar ulang peta diplomasi. PBB mengeluarkan seruan untuk gencatan senjata psikologis. Beberapa negara netral menawarkan diri sebagai penengah. Tapi satu hal yang jelas, rasa percaya antar negara telah rusak lebih dalam dari sebelumnya. Iran tetap tidak menyatakan secara resmi bahwa mereka yang menyerang. Namun rakyat mereka tahu, dan musuh mereka lebih tahu, bahwa malam itu, rudal yang meluncur bukan sekadar peluru. Ia adalah deklarasi diam. Deklarasi bahwa tanah para syuhada tidak akan diam selamanya. Dan di atas semua itu, Timur Tengah kembali pada wajah aslinya. Penuh teka-teki, penuh dendam lama, dan penuh luka yang tak kunjung sembuh. Kisah ini bukan tentang siapa yang menang. Bukan juga tentang siapa yang benar. Ini tentang bagaimana kekuatan dan harga diri, ketika bertemu di jalur sejarah yang penuh bara, akan selalu menimbulkan percikan api.